Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Munawar Said MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ushul Fiqih. Di sini perkenalkan saya Fitratul Aziza dengan NIM 072 Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1B semester 1 yang akan menjelaskan materi tentang ijma'. Yang pertama, pengertian ijma'. Ijma' ditinjau dari kaidah kebahasaan berasal dari lafadz ajma'a yujmi'u ijma'an yang berarti mengumpulkan atau menggabungkan. Berasal dari wazan sulasi yaitu jama'ah yang merupakan bina sahih karena tidak ada huruf ilat di dalamnya dan mengikuti wazan af'ala menjadi ajma'ah. Secara istilah, ijma' adalah kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atas suatu perkara hukum syara' yang dibuat setelah Rasulullah SAW wafat. Adapun dalil ijma' yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yang artinya, siapa yang menentang Rasulullah SAW setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dalam kesesatannya dan akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam. Itu seburuk-buruk tempat kembali. Selanjutnya syarat-syarat ijma'. Yang pertama, bahwa yang sepakat adalah para mujtahid. Yang kedua, yang bersepakat adalah seluruh mujtahid. Yang ketiga, para mujtahid harus umat Muhammad SAW. Yang keempat, kesepakatan dilakukan setelah wafatnya Nabi. Dan yang kelima, kesepakatan mereka harus berhubungan dengan hukum syar'i. Berikutnya ada macam-macam ijma'. Yang pertama yaitu ijma' sharih. Ijma' sharih yaitu semua mujtahid mengemukakan pendapat mereka masing-masing, kemudian menyepakati salah satunya. Hal itu bisa terjadi bila semua mujtahid berkumpul di suatu tempat, kemudian masing-masing mengeluarkan pendapat terhadap masalah yang ingin diketahui ketetapan hukumnya. Setelah itu mereka menyepakati salah satu dari berbagai pendapat yang mereka keluarkan tersebut. Dan kedua ada ijma' sukuti. Ijma' sukuti adalah pendapat sebagian ulama tentang suatu masalah yang diketahui oleh para mujtahid lainnya, tapi mereka diam, tidak menyepakati ataupun menolak pendapat tersebut secara jelas. Masa timbul kejadian hukumnya, setelah itu mereka menyepakati salah satu dari berbagai pendapat yang mereka keluarkan tersebut. Adapun contoh dari ijma' sharih diantaranya. Yang pertama, upaya pembukuan Al-Quran yang dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua, kesepakatan para ulama dan mujtahid atas diharamkannya minyak babi. Yang ketiga, menjadi as-sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah sumber hukum Islam pertama yaitu Al-Quran. Sedangkan contoh dari ijma' sukuti yaitu diadakannya azan 2 kali dan iqomah untuk sholat Jumat yang diprakarsai oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Para sahabat lainnya tidak ada yang memprotes atau menolak ijma' yang dilakukan sahabat Utsman tersebut, dan diamnya para sahabat lainnya adalah tanda menerimanya mereka atas prakarsa tersebut. Yang terakhir ada kehujahan ijma'. Ulama jumhur telah sepakat bahwa ijma' sharih itu merupakan hujjah secara qat'i, wajib mengamalkannya dan haram menentangnya. Bila sudah terjadi ijma' pada suatu permasalahan, maka ia menjadi hukum qat'i yang tidak boleh ditentang dan menjadi masalah yang tidak boleh diijtihadi lagi. Sementara itu, ijma' sukuti telah dipertentangkan kehujahannya
di kalangan para ulama. Sebagian dari mereka tidak memandang ijma sukuti sebagai hujjah, bahkan tidak menyatakan sebagai ijma. Di antara mereka adalah pengikut Maliki dan Imam Syafi'i yang menyebutkan hal tersebut dalam berbagai pendapatnya. Berikut materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.